Selamat datang kembali di channel Mikro Anime. Di video kali ini, gua bakalan ngebahas sekaligus nge-review anime yang telah selesai tayang dan yang telah gua tonton. Tapi bukan berarti gua bakalan ngebahas dan nge-review animenya episode per episode. Dan untuk bagian cerita, enggak bakal gua bahas secara menyeluruh agar enggak terlalu berat spoilernya. Sebagai disclaimer, gua hanya akan ngebahas dan nge-review dari apa yang telah dianimasikan. Gua nggak akan ngambil sumber dari manga, light novel, maupun sumber lainnya sebagai bahan tambahan di video ini, ataupun gua gunakan sebagai bahan pembanding dengan animenya, dan tentunya akan mengandung sedikit spoiler. Kali ini gua mau ngebahas anime yang berjudul Genjitsu Sugi Yusha no Oukoku Saikenki. Anime ini rilis di tahun 2021 dan baru-baru ini saja animenya selesai tayang. Seharusnya anime ini juga cukup kalian kenal karena banyaknya informasi yang beredar tentang anime ini di Instagram. Dan semoga berkat video ini kalian jadi bisa memilih untuk menonton animenya atau enggak. Lanjut, saat ini di My Anime List, anime ini memiliki rating sebesar 7,22 dan memiliki 13 episode. Anime ini sendiri digarap oleh studio GC Staff. Studio GC Staff sendiri merupakan studio yang sudah terkenal dan pasti banyak dari kalian yang sudah mengenal studio yang satu ini. Karena studio ini sudah banyak menggarap anime-anime terkenal seperti Shokugeki no Soma, One Punch Man Season 2, Prison School, sampai anime yang mungkin saja jarang kalian dengar seperti Azumanga Daioh, Little Buster, Kami-sama no Memocho, dan masih banyak lagi yang lain. Untuk genre dari anime ini adalah action, fantasi, romance, harem, dan military. Serta batas usia dari anime ini adalah 13 tahun ke atas. Masuk ke bagian opening dan ending. Untuk opening dari anime ini hanya ada satu. Openingnya sendiri bagus dan cukup enak untuk didengar. Gua sendiri cukup suka dengan openingnya. Dan openingnya juga dinyanyikan oleh salah satu seiyuu dari karakter utama anime ini. Untuk ending dari anime ini juga hanya ada satu. Endingnya sendiri bagus dan enak untuk didengar. Gua juga suka dengan ending dari anime ini. Sekarang masuk ke bagian visual. Untuk visual dari anime ini sendiri sebenarnya sudah bagus. Dengan detail-detail yang cukup bagus, pewarnaan yang juga bagus, pencahayaan yang pas, dan ekspresi para karakter yang juga digambar dengan baik. Ya, sebenarnya gua gak meragukan kualitas visual dari studio GC Staff. Dan secara overall, gua sendiri suka dengan visual di anime ini. Walaupun secara keseluruhan visual di anime ini gua suka, tapi bukan berarti gak ada yang mengganjal. Namun itu nanti akan gua jelaskan di bagian kekurangannya saja. Lanjut ke bagian karakter. Karakter utama di anime ini ada dua, yakni yang pertama Souma Kazuya. Kazuya adalah seorang laki-laki yang memiliki rambut yang berwarna hitam kecoklatan dan memiliki mata yang berwarna coklat. Kazuya juga adalah seorang laki-laki yang baik, realistis, pekerja keras, sangat peduli, dan bertanggung jawab. Serta Kazuya juga akan menjadi bersemangat dalam urusan makanan dan memasak. Yang kedua adalah Licia Elfrieden. Licia adalah seorang gadis yang memiliki rambut yang berwarna pirang platinum dan memiliki mata yang juga berwarna pirang platinum. Licia adalah seorang gadis yang bangga, berkemauan keras, memiliki pikiran yang terbuka dan baik. Licia juga merupakan tunangan dari Kazuya. Sekarang, gua mau ngebahas sedikit tentang seiyuu dari kedua karakter utama tadi. Yang pertama, seiyuu dari Souma Kazuya adalah Kobayashi Yusuke. Kobayashi Yusuke sendiri telah cukup banyak mengisi suara di anime lain seperti Arslan dari Arslan Senki, Shudo Kaname dari Darwin's Game, Arthur Boyle dari Enen no Shouboutai, Natsuki Subaru dari Reijero Karahajimeru Isekai Seikatsu, Gloxinia dari Nanatsu no Taizai, dan beberapa lagi yang lain. Yang kedua, seiyuu dari Licia Elfrieden adalah Minase Inori. Minase Inori sendiri sudah banyak mengisi suara di anime lain seperti Nakano Itsuki dari Gotobu no Hanayome, Hestia dari Danmachi, Takeya Yuki dari Gakkou Gurashi, Kafuchino dari Gochi Usa, Rem dari Reijero Karahajimeru Isekai Seikatsu, dan masih banyak lagi yang lain. Masuk ke bagian cerita.
bercerita tentang Kazuya yang secara tiba-tiba dipanggil ke sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Elfriden sebagai seorang pahlawan dan akan diserahkan kepada kekaisaran. Namun, Kazuya pun bernegosiasi dengan Raja Elfriden untuk mengurus Kerajaan Elfriden yang mengalami krisis keuangan. Dan setelah bernegosiasi serta memberikan pendapat tentang apa yang harus dilakukan agar bisa menstabilkan kerajaan, Kazuya pun secara tiba-tiba diangkat menjadi seorang raja dan bertunangan dengan putri dari kerajaan Elfriden. Setelah itu cerita pun dimulai dari perekrutan orang-orang berbakat, menyelesaikan perang sipil, sampai perang dengan kerajaan tetangga. Sampai di sini saja untuk ceritanya. Untuk cerita kali ini memang singkat, tapi itu sudah cukup banyak mengandung spoiler. Sekarang masuk ke bagian kekurangan dari anime ini. Yang pertama, visual. Seperti yang tadi gua bilang, secara overall atau secara keseluruhan gua suka dengan visualnya, tapi memiliki kekurangan. Dan yang menjadi kekurangannya adalah jika kalian teliti, terkadang terdapat bagian yang penggambarannya yang cukup aneh atau bisa dibilang kurang konsisten. Dan juga terkadang visual dari anime ini terkesan cukup kosong. Sebenarnya untuk kekurangan visualnya sendiri bisa dikatakan sebagai kekurangan minor. Tapi entah kenapa gue lebih memilih untuk mengatakannya. Yang kedua, karakter. Di sini yang menjadi kekurangannya adalah kurangnya pembagian porsi untuk kedua karakter utama. Di anime ini terdapat dua karakter utama yaitu Kazuya dan Licia. Namun yang benar-benar bisa dibilang karakter utamanya hanyalah Kazuya. Sebenarnya gua sendiri gak terlalu memusingkan hal ini. Tapi yang gua inginkan adalah Licia mendapatkan pembagian porsi yang lebih lagi, agar Licia tidak menjadi karakter yang perannya tidak jauh berbeda dengan karakter sampingan. Yang ketiga, cerita. Cerita di anime ini sebenarnya sudah bagus, dengan mengangkat tema tentang raja baru yang mereformasi sebuah kerajaan. Namun yang menjadi kekurangannya adalah hal biasa yang juga terjadi di anime lain, yaitu banyaknya informasi yang hilang dan banyaknya informasi yang seharusnya bisa ditampilkan. Dan juga ceritanya terkesan seperti dipercepat dan dipaksakan agar bisa menyelesaikan beberapa volume dari light novelnya. Mungkin itu aja untuk kekurangan dari anime ini, karena gua gak tahu lagi apa yang bisa gua sebut sebagai kekurangan untuk anime ini. Mungkin yang ada hanyalah kekurangan minor lainnya. Terakhir, masuk ke bagian kesimpulan. Menurut gua, anime ini bagus dan cukup enak untuk ditonton. Namun itu semua terlepas dari kekurangan yang ada. Karena jika kekurangan yang tadi gua sebut menjadi patokannya, maka anime ini nggak cocok dengan kalian. Dan nggak gua rekomendasikan buat kalian yang nggak suka anime isekai mainstream yang seperti ini. Tapi gua rekomendasikan anime ini buat kalian yang sedang mencari anime yang mirip dengan Tensura dan Overlord, atau memang suka dengan anime Tensura dan Overlord, ataupun kalian memang suka dengan anime isekai. Maka anime ini seharusnya bisa masuk ke dalam list tontonan kalian. Serta rating yang gua beri untuk anime ini adalah sebesar 8 dari 10. Sekian untuk video kali ini, agar channel ini bisa lebih berkembang lagi, dan jika kalian suka video ini, boleh dong di like, share, dan subscribe. Maaf kalau ada salah kata, pengucapan, maupun informasi yang kusampaikan. Jika ada perbedaan opini atau pendapat, silakan tulis dan diskusikan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis, dan sampai bertemu di video selanjutnya. Cus!